Raka, seorang pria sederhana yang bekerja sebagai pegawai swasta, merasa terjebak dalam hidupnya yang biasa-biasa saja. Semua berubah ketika ibunya terlilit utang besar akibat bisnis yang bangkrut, dan satu-satunya jalan keluar adalah menerima pernikahan yang ditawarkan oleh keluarga Maya Loren, seorang wanita kaya raya keturunan Prancis yang terkenal dengan keanggunannya namun terbaring lumpuh akibat kecelakaan tragis. Raka, meski enggan, tidak punya pilihan selain setuju. Setelah pernikahan yang penuh ketegangan, mereka tinggal di mansion besar milik keluarga Maya. Pada malam pertama pernikahan, alih-alih kehangatan yang diharapkan, Raka dan Maya terpisah oleh jarak emosional yang besar. Maya, yang cenderung tertutup, menunjukkan betapa sulitnya baginya untuk menerima keadaan tubuhnya yang lumpuh dan pernikahan yang dia rasa seperti beban. Raka duduk di sebuah kafe kecil di pinggir jalan, menyeruput kopi yang sudah mulai dingin. Malam itu, udara terasa sedikit lebih dingin dari biasanya, mungkin karena hujan yang baru saja reda. Ia menatap secangkir kopi itu, matanya kosong. Hanya ada suara klakson mobil dan suara orang-orang yang melintas, tapi pikirannya jauh dari hiruk-pikuk kota. Pikiran Raka terhenti pada satu hal yang tak bisa ia hindari, pernikahan yang harus ia jalani. Malam itu, ia baru saja menerima telepon yang mengubah seluruh hidupnya. Ibunya, satu-satunya orang yang ia punya di dunia ini, terlilit utang besar setelah bisnis keluarga mereka bangkrut. Utang yang jumlahnya tidak sedikit, dan waktu yang diberikan untuk melunasi hanya tinggal sebulan. Raka tahu, ibunya bukan tipe orang yang bisa memohon atau meminta bantuan, apalagi dari orang lain. Jadi, saat telepon itu datang dari keluarga Loren, keluarga kaya yang sangat dihormati dan memiliki pengaruh besar di kota, Raka tidak bisa menolak. "Maya Loren ingin menikah denganmu, Raka," ujar suara di telepon tadi. "Ini satu-satunya cara agar keluargamu bisa keluar dari utang ini. Kamu tidak punya pilihan." Raka menggigit bibirnya, berusaha menahan kekesalan yang mulai merayapi dirinya. Maya Loren? Wanita itu terkenal bukan hanya karena status sosialnya yang luar biasa, tetapi juga karena kecelakaan yang membuatnya lumpuh sejak beberapa tahun lalu. Kecelakaan yang merenggut kebahagiaannya, dan mungkin bahkan mempengaruhi seluruh keluarganya. Kenapa dia? Kenapa bukan orang lain yang bisa dijadikan pilihan? Raka hanya seorang pegawai biasa dengan penghasilan yang pas-pasan. Tidak ada yang istimewa dari dirinya. Dia bukan orang kaya. Bahkan untuk makan dengan nyaman pun, kadang-kadang ia harus berpikir 2 kali. Tapi ibunya, ibu yang selalu mendukungnya, yang selalu bekerja keras meski sudah menua, memerlukan dia untuk melakukan ini. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain menerima. Ini adalah jalan satu-satunya. Pernikahan itu terjadi dengan sangat cepat. Hanya dalam 2 minggu setelah tawaran itu datang, Raka sudah berada di depan altar, mengenakan jas hitam yang agak sempit di tubuhnya. Maya Loren, wanita yang tak pernah ia temui secara langsung, berdiri di kursi roda di depan altar, mengenakan gaun pengantin putih yang tampak indah, meski tidak sepenuhnya bisa menggambarkan keceriaan seperti pengantin lainnya. Hanya ada kesan kesedihan dan keterpaksaan di wajahnya. Sesuatu yang tak bisa disembunyikan dari mata siapapun yang melihat. Saat akad nikah itu selesai, perasaan Raka campur aduk. Rasa bersalah, bingung, dan cemas melingkupi dirinya. Apa yang sebenarnya sedang dia jalani? Pernikahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bagaimana bisa ia mencintai wanita yang bahkan tak ia kenal? Dan bagaimana bisa Maya, yang pastinya memiliki dunia yang jauh lebih besar dari hidupnya, menerima seseorang sepertinya? Pesta pernikahan berlangsung dengan megah. Raka tidak benar-benar merasakannya. Ia hanya mengikuti alur, menjadi bagian dari kebahagiaan yang tampaknya dimiliki oleh semua orang selain dirinya. Orang-orang datang dan pergi, memberikan ucapan selamat yang tak terasa tulus. Ia tahu, ini bukan tentang cinta. Ini tentang penyelesaian masalah besar yang melibatkan keluarganya. Ia dipaksa untuk melakukannya,
bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk ibunya. Malam itu, setelah pesta selesai dan para tamu pulang, Maya dan Raka dibawa ke sebuah kamar tidur yang besar, dengan langit-langit tinggi dan pemandangan kota yang bisa dilihat dari jendela yang lebar. Kamar itu terlihat seperti surga, tetapi suasananya terasa seperti penjara. Sebuah penjara emosional yang dipenuhi dengan ketegangan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Raka duduk di tepi tempat tidur, berpikir tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia tidak tahu harus bagaimana. Ini adalah malam pertama. Mereka sebagai suami istri, namun mereka tidak pernah berbicara tentang apa yang sebenarnya mereka rasakan. Maya duduk di kursi roda di dekat jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong, seolah-olah dunia di luar sana tidak ada artinya bagi dirinya. Kita harus berbicara, bukan? Raka akhirnya membuka suara, meskipun suaranya terdengar ragu. Maya tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapnya sekilas, lalu kembali menatap keluar jendela, seolah-olah mencoba mencari jawaban di luar sana. Raka merasa ada jarak yang sangat besar di antara mereka, lebih besar dari sekadar fisik, lebih besar dari sekadar perbedaan status sosial mereka. Ada dinding tak kasat mata yang menghalangi kedekatan mereka, sesuatu yang tak bisa dia pecahkan hanya dengan kata-kata atau tindakan. Maya, Raka mencoba lagi. Saya tahu ini sulit, tapi kita harus saling berbicara tentang apa yang kita rasakan, tentang segala sesuatu. Maya akhirnya menoleh, matanya yang lelah memandang Raka dengan penuh keheningan. Apa yang perlu kita bicarakan? Jawabnya datar. Kita sudah menikah, Raka. Apalagi yang harus dibicarakan? Raka terdiam. Dia tidak tahu harus berkata, apalagi. Sejujurnya, ia pun tidak tahu apa yang dia harapkan dari pernikahan ini. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tidak berujung, dan ia hanya berharap waktu bisa memperbaiki semuanya. Tapi saat itu, dia tahu satu hal pasti. Maya bukan hanya seorang istri yang harus ia jaga, tetapi juga seorang wanita yang terluka, dan dia tidak tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Malam pertama pernikahan mereka bukanlah tentang ciuman manis atau pelukan hangat. Itu hanya malam yang penuh dengan keheningan, dengan dunia yang seakan-akan tidak peduli dengan mereka berdua. Mereka terpisah oleh dinding yang tak terlihat, dinding yang jauh lebih besar daripada jarak fisik yang memisahkan mereka. Raka berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, mencoba menenangkan pikirannya. Dia ingin memahami, ingin tahu lebih banyak tentang Maya, ingin tahu apa yang ada di balik wajah wanita yang penuh rahasia itu. Tapi, dia tahu satu hal. Ini akan menjadi perjalanan panjang yang tidak akan mudah, dan dia tidak bisa melakukannya sendirian. Pagi pertama setelah pernikahan mereka terasa aneh. Bukan seperti pagi di film-film romantis atau drama keluarga kaya yang sering ditonton Raka di televisi. Tak ada sarapan hangat di tempat tidur, tak ada ciuman manis, atau sekadar sapa lembut dari pasangan yang baru sah. Yang ada hanyalah sunyi. Sunyi yang terasa terlalu tebal, seolah-olah mengurung suara dan perasaan di dalam dinding kamar yang megah itu. Raka terbangun lebih dulu. Ia menatap langit-langit kamar yang tinggi dengan hiasan ukiran khas Eropa. Cahaya matahari pagi menyusup masuk melalui celah tirai besar, memantulkan siluet pada lantai marmer putih yang mengilap. Maya masih tertidur, atau berpura-pura tertidur, di sisi lain kamar, di atas tempat tidur kecil yang disediakan khusus untuk kenyamanannya, sebagai penyandang disabilitas. Ya, bahkan tempat tidur mereka pun berbeda. Ada jarak jelas antara keduanya, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Raka merasakannya seperti tembok tak kasat mata. Mungkin bahkan lebih kuat dari tembok rumah ini yang begitu kokoh. Raka bangkit dari tempat tidur dengan hati-hati, menyentuh lantai marmer yang dingin. Ia menatap Maya sebentar, namun tak berani mendekat. Entah karena rasa tidak enak hati, atau karena takut salah langkah. Ia keluar dari kamar tanpa sepatah kata. Di bawah, suasana rumah keluarga Loren bagaikan istana. Segala sesuatu tampak mahal dan teratur. Pelayan mondar-mandir, bunga segar menghiasi setiap sudut, dan aroma kopi menguar dari dapur. Tapi tetap saja,
Raka merasa seperti tamu yang nyasar masuk ke rumah bangsawan. Tidak ada satupun dari ini yang terasa seperti miliknya. "Selamat pagi, Tuan Raka," sapa seorang pelayan wanita dengan sopan sambil membungkuk. "Oh, pagi. Panggil saya Raka saja," katanya, canggung. Wanita itu hanya tersenyum tipis. Jelas-jelas dia tak akan melakukannya. Bagi orang-orang di rumah ini, Raka mungkin cuma pria sederhana yang kebetulan jadi suami Nona Maya Loren. Bukan bagian dari mereka, bukan darah biru. Hanya alat barter. Ia sarapan sendirian di ruang makan besar, dengan meja panjang dan banyak kursi kosong. Telur orak-arik, roti panggang, dan kopi hitam terhidang rapi. Tapi Raka merasa hambar. Semuanya mewah, tapi rasanya tawar. Mungkin karena ia terbiasa dengan nasi uduk dan kopi sachet di warung depan kontrakan lamanya. Mungkin juga karena hatinya terlalu kacau untuk menikmati apapun. Usai sarapan, ia kembali ke kamar. Maya sudah terjaga. Duduk di kursi roda, menghadap jendela besar, seperti malam sebelumnya. "Selamat pagi," sapa Raka, mencoba terdengar normal. Maya menoleh sedikit, sekilas. "Pagi," jawabnya singkat, lalu kembali memandang keluar. Senyap lagi, Raka menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Ia mendekat, duduk di sofa kecil di sisi kamar. "Maya, aku tahu ini bukan awal yang sempurna. Aku nggak tahu banyak tentangmu, tapi aku ingin mengenalmu. Kita sudah menikah. Setidaknya, kita bisa mulai bicara." Maya terdiam, lalu menoleh lagi. Tatapannya tajam tapi tidak marah, lebih seperti penuh pertimbangan. "Kau tahu kenapa aku menikah denganmu, Raka?" tanyanya pelan. Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap Maya, menunggu kelanjutannya. "Aku tidak memilihmu, sama seperti kamu tidak memilihku. Kita sama-sama korban. Aku tidak butuh seseorang untuk mengenalku. Aku hanya butuh kamu menjalani peranmu." "Peran?" Raka mengernyit. "Sebagai suami formal. Di atas kertas, kita tidak perlu lebih dari itu." Raka tercenung. Sakit rasanya mendengar itu. Seolah-olah dia hanya boneka figuran dalam skenario yang sudah ditulis sebelumnya. Tapi anehnya, dia mengerti. Dia tidak bisa membayangkan apa yang Maya alami. Kecelakaan, kehilangan mobilitas, kemudian dipaksa menikah dengan orang asing demi menjaga nama baik keluarga. Tapi tetap saja, mendengar itu secara langsung membuat hatinya berdenyut tak nyaman. "Kalau kamu pikir aku cuma mau manfaatin keadaan, kamu salah," ucap Raka perlahan. "Aku menikah karena aku nggak punya pilihan lain, tapi aku di sini, sekarang. Aku suamimu. Dan aku mau melakukan peranku dengan benar. Kalau kamu butuh ruang, aku bisa kasih. Tapi aku nggak akan pura-pura nggak ada." Maya menatap Raka dalam-dalam, kali ini dengan sorot mata yang lebih lembut. Atau setidaknya tidak setajam tadi. Tapi dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya menghela napas, lalu memutar kursi rodanya menjauh, kembali menatap keluar jendela. Dan sekali lagi mereka larut dalam keheningan. Hari-hari berikutnya berjalan nyaris tanpa perubahan. Raka mencoba menetap dan beradaptasi di rumah itu. Ia ikut makan malam formal dengan anggota keluarga Loren yang lain. Ayah Maya yang dingin dan ibunya yang terlalu sopan hingga terasa palsu. Ia juga mulai membantu mengurus beberapa dokumen dan kegiatan amal keluarga, walau jelas-jelas ia tidak dianggap penting dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, Maya tetap menjadi sosok yang tertutup. Hanya sesekali mereka bertukar kata, selebihnya hanya sapaan dingin dan jarak yang tak kunjung memendek. Satu malam, Raka keluar ke taman belakang rumah. Udara malam menyegarkan, dan suara air dari kolam kecil di tengah taman membawa ketenangan yang ia butuhkan. Ia duduk di bangku batu, merenungi segalanya. Apa ini akan terus seperti ini? Pernikahan yang hanya formalitas? Dua orang asing dalam satu atap, tanpa harapan akan kebersamaan? Lalu dari balik bayang-bayang pohon magnolia, suara roda kursi terdengar pelan. Maya muncul. Ia tampak berbeda malam itu.
Rambutnya tergerai dan tanpa riasan yang berlebihan. Ia tampak manusiawi. Bukan sosok aristokrat yang selalu rapi dan dingin. "Kamu suka taman ini?" Tanyanya pelan. Raka terkejut, tapi segera mengangguk. "Ya, tenang di sini." Maya menatap langit malam. "Dulu, aku sering ke sini, sebelum semuanya berubah." Raka tidak menyela. "Setelah kecelakaan itu aku berhenti datang. Tapi malam ini, entah kenapa aku merasa butuh udara." Raka menoleh padanya. "Maya, kalau kamu butuh bicara, aku di sini. Aku tahu aku bukan siapa-siapa, tapi aku bukan musuhmu." Maya menatapnya. Lama. Dan untuk pertama kalinya, dia tersenyum. Sangat tipis. Hampir tak terlihat. Tapi cukup untuk membuat dada Raka menghangat. Mungkin, hanya mungkin, dinding itu mulai retak sedikit. Meski belum runtuh, ada celah yang bisa membuat cahaya masuk. Dan dari situlah segalanya akan perlahan berubah. 3 minggu telah berlalu sejak pernikahan Raka dan Maya. Namun suasana rumah besar keluarga Loren masih terasa sama. Mewah, teratur, dan dingin. Bukan dingin karena udara AC yang terlalu kuat, tapi karena hubungan di antara dua orang yang tinggal dalam kamar yang sama tanpa benar-benar saling menyapa, apalagi saling memahami. Maya tetap menjalani harinya dengan jadwal yang nyaris tak berubah. Bangun pagi, terapi fisik, membaca buku di taman atau di balkon, makan siang dengan ibunya, lalu menyendiri di kamar hingga malam. Ia sangat disiplin, tapi juga menjaga jarak seolah-olah semua yang ia lakukan hanyalah untuk memastikan tidak ada yang bisa masuk ke dalam dunianya. Sementara itu, Raka berusaha mencari tempatnya sendiri di rumah ini. Ia mulai terbiasa berbasa-basi dengan para pelayan, membantu mengatur dokumen-dokumen donasi keluarga Loren, bahkan sempat ikut dalam rapat kecil yayasan milik Ibu Maya, meski kehadirannya lebih sering diabaikan. Tapi ia tidak mengeluh. Ia tahu siapa dirinya. Ia tidak berusaha menjadi bagian dari kemewahan ini. Ia hanya ingin menjalankan perannya dengan benar. Namun, yang paling sulit dari semuanya adalah mencoba memahami Maya. Setiap langkah mendekat yang Raka ambil, selalu terasa seperti menabrak dinding. Dingin, tertutup. Raka sudah mulai hafal nada, suara Maya yang hanya punya 2 kemungkinan, datar atau defensif. Sampai pada suatu sore, segalanya berubah. Hari itu hujan deras mengguyur kota. Langit abu-abu menyelimuti mansion Loren, dan denting air yang menetes dari atap menciptakan ritme yang monoton. Raka baru saja pulang dari luar setelah mengantarkan dokumen yayasan ke kantor notaris. Bajunya sedikit basah, rambutnya lepek, dan wajahnya menunjukkan kelelahan. Begitu masuk ke dalam rumah, ia melihat Maya berada di ruang musik, ruang yang biasanya terkunci. Ia terduduk di depan piano besar berwarna putih gading. Tangannya diam di atas tuts-tuts piano, seolah-olah berniat memainkan sesuatu tapi tak jadi. Wajahnya serius, tapi juga rapuh. Raka berdiri di ambang pintu, diam. Ia tak ingin mengganggu, tapi juga tak bisa pergi begitu saja. Maya, menyadari kehadirannya, menoleh perlahan. "Kamu ngapain berdiri di situ?" Suara Maya terdengar tajam, tapi bukan marah. Lebih seperti gugup karena ketahuan sedang rapuh. "Aku nggak bermaksud nguping. Aku cuma lihat kamu di sini. Nggak biasanya kamu ke ruang ini," jawab Raka jujur. Maya menarik napas panjang, lalu mengalihkan pandangan ke piano. "Dulu aku main piano tiap hari," ucapnya pelan. "Sampai kecelakaan itu. Sekarang jari-jariku kaku. Aku nggak bisa main seperti dulu. Rasanya kayak kehilangan bagian dari diri sendiri." Raka masuk perlahan, lalu duduk di kursi dekat dinding. Ia tidak mendekat ke Maya, tidak ingin membuatnya merasa terpojok. "Maya," katanya hati-hati, "apa kamu mau cerita soal kecelakaannya?" Maya diam. Hening membentang beberapa detik. "Aku jarang cerita ke siapapun, bahkan ke orang tuaku sendiri. Kenapa? Karena mereka hanya peduli pada apa yang terlihat, reputasi, penampilan. Mereka tidak pernah benar-benar mendengar," ucap Maya dengan suara getir. Ia menatap Raka.
Kalau aku cerita, kamu bisa jamin gak akan lari. Raka menatap balik tanpa keraguan. Aku gak akan kemana-mana. Dan di sanalah semuanya mulai mengalir. Maya mulai bercerita dengan suara lirih, namun jelas. Tentang malam ketika kecelakaan itu terjadi. Tentang bagaimana ia sedang dalam perjalanan pulang dari acara gala, bertengkar dengan seseorang di mobil, seorang pria yang tak disebut namanya. Dan bagaimana mobil yang dikemudikan pria itu menabrak pembatas jalan dengan kecepatan tinggi. Maya selamat, pria itu tidak. Dia tunanganku, ucap Maya akhirnya. Tapi dia bukan orang baik, dia kasar, kontrolif. Tapi aku terlalu pengecut untuk meninggalkannya. Orang tuaku juga tidak keberatan selama dia kaya dan punya nama. Raka terdiam, rahang bawahnya mengeras. Ia tidak menyangka. Di balik sikap dingin Maya, ternyata ada luka yang belum sembuh. Bukan cuma fisik, tapi juga mental. Kamu nggak pantas diperlakukan seperti itu, ucap Raka dengan nada pelan tapi tegas. Maya menatapnya, sorot matanya melembut. Setelah dia meninggal dan aku lumpuh, semua orang memperlakukanku seperti boneka rusak. Ibu mulai mengatur semuanya termasuk hidupku. Dan pernikahan ini bukan idenya. Tapi idenya juga bukan datang dari cinta. Lalu dari siapa? Maya terdiam, lalu mengalihkan pandangan. Itu cerita lain. Raka mengangguk pelan. Ia tahu batas. Ia tidak akan memaksa. Namun, semenjak hari itu, suasana mulai berubah. Maya memang belum sepenuhnya membuka hati. Tapi setidaknya ia tak lagi selalu bersikap defensif. Kadang-kadang mereka sarapan bersama meski dalam diam. Kadang-kadang, Maya bertanya tentang pekerjaan Raka. Hal-hal kecil yang dulu terasa mustahil. Suatu malam saat Raka sedang membaca buku di ruang tengah, Maya meluncur dengan kursi rodanya dan duduk di sebelahnya. "Kamu suka baca novel thriller?" tanyanya, melirik buku di tangan Raka. "Lumayan, biasanya bikin tegang dan pengen terus baca sampai habis." "Cocok buat hidupmu sekarang ya?" Raka tertawa kecil. "Iya, cuma kurang musik latarnya aja." Maya ikut tersenyum. Senyum yang benar-benar terlihat. Untuk pertama kalinya, Raka melihat Maya bukan sebagai wanita kaya yang terluka, tapi sebagai manusia yang mencoba bangkit, dengan segala keterbatasan dan trauma yang belum selesai. Dan di malam itu Raka sadar, sesuatu mulai tumbuh di antara mereka. Belum cinta. Mungkin belum juga sayang. Tapi kepercayaan. Sedikit demi sedikit, tembok itu mulai runtuh. Tapi Raka juga tahu, ini baru permulaan. Karena sesuatu di mata Maya masih menyimpan rahasia. Dan dia belum tahu betapa dalam luka yang sebenarnya akan ia temui di balik itu semua. Malam turun perlahan di mansion keluarga Loren. Hujan masih setia menemani sejak sore, menciptakan irama rintik yang menyatu dengan suara dedaunan dan kaca jendela. Raka duduk di ruang baca yang sunyi, berseberangan dengan perpustakaan kecil di sisi barat rumah. Cahaya lampu kuning temaram menyinari meja kayu tua yang di atasnya tergeletak beberapa buku dan secangkir teh yang mulai mendingin. Sejak percakapan mereka di ruang musik, hubungan Raka dan Maya mulai sedikit menghangat. Tidak lagi saling menjauh, tapi belum juga mendekat sepenuhnya. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Maya jadi lebih sering muncul di ruang bersama. Kadang menyapa lebih dulu, kadang malah menawarkan percakapan ringan tentang buku, musik, atau cuaca. Meski seringkali diakhiri dengan diam, tapi diam yang tidak lagi dingin. Diam yang akrab. Namun malam ini, Maya tidak terlihat sejak makan malam. Biasanya ia akan membaca di balkon atau duduk di taman dengan selimut di kakinya. Tapi kali ini, tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Raka memutuskan naik ke kamar. Mungkin Maya sedang tidak enak badan. Atau sedang dalam mode menutup diri lagi. Begitu ia membuka pintu kamar, lampu dalam keadaan redup. Maya duduk di sisi tempat tidurnya, punggung menghadap ke arah pintu, tubuhnya sedikit membungkuk, memandangi sesuatu di tangannya. "Mei," panggil Raka pelan. Maya tidak menoleh, tapi ia menjawab,
Masuk aja. Raka melangkah pelan. Maya tampak memegang selembar foto. Wajahnya kaku, mata menatap kosong. Ini foto terakhir kami sebelum kecelakaan, ucapnya tiba-tiba. Aku kelihatan bahagia di sini, ya? Raka duduk perlahan di kursi dekat ranjang. Ia melirik foto itu. Seorang pria tampan tersenyum lebar sambil memeluk Maya dari belakang. Maya tampak muda, segar, dan hidup. Tidak seperti sekarang. Wajahmu senyum, jawab Raka hati-hati, tapi matamu enggak. Maya tertawa kecil. Kamu orang pertama yang bilang begitu. Ia diam sejenak sebelum melanjutkan. Namanya Adrien. Kami bertunangan di Prancis saat aku tinggal di sana bersama paman dan bibiku. Adrien anak dari keluarga, politikus, tampan, pintar, dan sangat manipulatif. Raka tidak menyela. Ia tahu ini bukan waktu untuk komentar. Ini waktu untuk mendengar. Kami tampak serasi di luar. Semua orang bilang kami pasangan sempurna. Tapi hanya aku yang tahu. Setiap pujian itu seperti jerat. Semakin mereka memuji, semakin sulit aku lepas dari dia. Adrien punya cara membuatku merasa kecil, salah, dan tidak berdaya. Tapi aku bodoh. Aku pikir, selama dia bilang cinta, maka semua kekerasannya bisa kuterima. Maya menggenggam foto itu erat. Sampai akhirnya malam itu terjadi. Kami bertengkar hebat. Dia mabuk, menyetir ugal-ugalan. Aku teriak menyuruhnya berhenti, tapi dia malah tambah cepat. Mobil itu tergelincir dan menghantam pembatas jalan. Adrien tewas di tempat. Dan aku lumpuh. Raka merasakan napasnya tercekat. Bukan karena kisah itu terlalu dramatis, tapi karena dia bisa melihat luka itu masih begitu segar dalam suara Maya. Luka yang tertanam, tidak sembuh meski waktu sudah berjalan jauh. Kamu tidak bertanggung jawab atas kematian dia, Maya, kata Raka pelan. Kamu korban. Kamu selamat. Maya menggeleng pelan. Tapi orang tuaku tidak melihatnya begitu. Ibuku khususnya. Dia bilang, kamu mencemari nama keluarga Loren. Setelah itu, aku tidak lagi dianggap sebagai anak emas. Aku hanya beban yang harus disembunyikan di balik dinding rumah besar. Sunyi mengalir di antara mereka. Maya menatap Raka dengan mata yang mulai memerah. Dan kamu tahu kenapa aku menikah denganmu? Raka menelan ludah. Ini pertanyaan yang menghantuinya sejak awal. Karena keluarga butuh menambal citra? Supaya kelihatan Maya Loren masih berharga? Jawab Raka, berusaha tenang. Maya menggeleng. Karena aku ingin bebas dari kendali mereka. Tapi aku juga takut sendirian. Raka mengerutkan kening. Jadi kamu pilih aku karena kamu tahu aku nggak akan melawan? Maya menatapnya lurus. Karena kamu orang biasa. Kamu tidak butuh hartaku. Tidak tertarik pada statusku. Aku butuh seseorang yang bisa berdiri di sampingku. Tanpa berniat menjatuhkan. Raka terdiam. Kata-kata itu menyentuh sisi dalam hatinya yang paling sunyi. Ia bukan siapa-siapa. Tapi justru karena itulah, Maya memilihnya. Namun, sebelum ia sempat bicara, Maya berkata lagi. Lebih pelan, lebih lirih, tapi nadanya berat. Tapi ada satu hal yang belum kamu tahu, Raka. Sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Jantung Raka berdetak lebih cepat. Apa itu? Maya menarik napas panjang, lalu menatapnya. Kali ini, tidak ada ketegangan, hanya kejujuran. Sebenarnya Adrien tidak tewas. Raka terpaku. Apa? Maya mengangguk pelan. Dia koma selama 2 tahun. Dan dia baru sadar 2 bulan lalu. Dunia Raka seperti membeku seketika. Kenapa kamu baru cerita sekarang? Karena aku takut. Karena aku nggak tahu kamu akan tetap di sini atau pergi. Maya menunduk. Adrien dikirim ke luar negeri untuk pemulihan. Tapi aku tahu dia akan kembali. Dan aku yakin dia tidak akan tinggal diam. Dia akan datang, mencari aku, atau menghancurkan aku.
Raka berdiri perlahan, tangannya mengepal di sisi tubuh. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Ini bukan hal kecil, Maya. Aku tahu, tapi aku tidak tahu apakah kamu bisa jadi orang yang kupercaya. Sekarang, aku mulai yakin. Raka tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, ia merasa dikhianati. Di sisi lain, ia juga sadar, Maya adalah wanita yang hidup dalam ketakutan. Bukan karena fisiknya, tapi karena masa lalunya yang masih membayangi. Maya menatapnya dengan tatapan yang nyaris memohon. Kalau kamu mau pergi, aku mengerti. Tapi Raka tidak bergerak. Ia hanya menatapnya lama. Lalu dengan suara rendah, ia berkata, "Aku nggak akan kemana-mana." Maya mengedip pelan. Mungkin mencoba menahan air mata. Mungkin juga, untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit aman. Namun Raka tahu, sejak malam itu, hidup mereka tidak akan lagi sama. Karena masa lalu Maya belum selesai. Dan kini, mereka harus siap menghadapi badai yang mulai datang. Pagi itu terasa berbeda. Udara di Mansion Loren lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena ketegangan yang menggantung di udara seperti kabut tebal. Raka menatap cermin di kamar mandi. Air membasahi wajahnya. Tapi pikiran justru terasa terbakar. Adrian masih hidup. Sebuah kebenaran yang baru terungkap tadi malam, namun sudah cukup untuk mengubah segalanya. Raka merasa seperti terjebak di antara dua kenyataan. Pernikahan yang ia jalani tanpa cinta, tapi mulai tumbuh rasa, dan kini, masa lalu Maya yang kembali menghantui. Seperti bayangan gelap yang tak bisa diusir. Ketika ia kembali ke kamar, Maya sedang duduk di sisi jendela. Ia mengenakan kaos hangat abu-abu dan celana panjang lembut yang menutupi kakinya yang tak lagi bisa ia gerakan. Cahaya matahari pagi memantul di wajahnya yang tampak lebih lelah dari biasanya. "Tidurmu nggak nyenyak ya?" kata Raka, pelan. Maya hanya mengangguk pelan. "Mimpi buruk. Dia datang dalam mimpi itu?" Maya menoleh. Tatapannya kosong. Tidak dalam bentuknya, tapi dalam rasa takutnya. Raka berjalan pelan ke arahnya. Duduk di sofa kecil di dekat kursi roda Maya. Ia masih belum tahu harus bersikap bagaimana setelah pengakuan semalam. Tapi satu hal ia yakini, ia tidak akan lari. Tidak setelah semua ini. Tidak saat Maya sudah cukup berani mempercayainya. "Aku sudah cek berita pagi ini," kata Raka. Adrian belum muncul di publik. Tidak ada satupun media yang tahu dia hidup. Maya mengangguk. Dia dilindungi keluarganya. Keluarga yang punya koneksi lebih kuat dari siapapun di negeri ini. Mereka bisa menutup mulut rumah sakit, polisi, bahkan pengacara. "Dan kamu percaya dia akan datang mencarimu?" Maya menatap Raka. "Lama. Dia tidak suka ditinggalkan. Aku tahu sifatnya. Jika dia tahu aku menikah, apalagi dengan seseorang seperti kamu, orang yang menurutnya tidak selevel, dia akan datang. Bukan untuk merebutku kembali, tapi untuk menghancurkanku." Hening. Dan di saat itu, denting bel pintu depan rumah berbunyi. Maya menegang. Raka spontan berdiri. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki pelayan terdengar dari luar kamar, diikuti oleh suara ketukan pelan. "Maaf mengganggu, Nona. Ada tamu, seorang pria. Mengaku teman lama Nona. Namanya Adrian." Raka dan Maya saling menatap. Dunia seakan berhenti berputar sesaat. Raka memutuskan turun lebih dulu. Ia butuh melihat wajah pria itu sendiri. Membuktikan apakah cerita yang terdengar seperti novel thriller itu benar adanya. Dan di ruang tamu, duduklah seorang pria dengan setelan jas abu muda yang terlalu rapi untuk orang yang baru keluar dari koma. Wajahnya tampan, rahangnya tegas, rambut pirangnya disisir ke belakang. Matanya biru tajam, memancarkan keangkuhan yang tak bisa disembunyikan. Ia menyesap teh dengan santai, seolah-olah kedatangannya bukan hal besar. "Ah, kamu pasti suami Maya," katanya.
tersenyum tipis saat melihat Raka. Raka tetap berdiri, mencoba tetap tenang. "Kau Adrien?" Adrien bangkit dari duduknya dan menjulurkan tangan. Adrien Lacroix, mantan tunangan Maya. Dan dalam beberapa hal, mungkin satu-satunya orang yang benar-benar mengenalnya. Raka tidak menyambut tangan itu. Adrien tidak tampak tersinggung. "Jadi, ini dia orang yang mereka pilih untuk menggantikanku," ucap Adrien. Matanya menyapu Raka dari ujung rambut sampai kaki. "Tidak terlalu buruk, meski tampak biasa. Kalau kamu kesini untuk meremehkan, aku sarankan kamu pulang," kata Raka datar. Adrien tertawa pelan. "Tenang saja, aku tidak datang untuk berkelahi. Hanya ingin bertemu Maya. Minta maaf. Memulai kembali dari awal." "Mulai dari awal?" Raka mengerutkan alis. "Kamu pikir kamu masih punya tempat di hidupnya setelah semua yang kamu lakukan?" Belum sempat Adrien menjawab, Maya muncul di pintu ruang tamu. Diam-diam, entah bagaimana, ia memaksa tubuhnya turun sendiri. Wajahnya pucat, tapi matanya tajam. "Adrien." Pria itu langsung tersenyum, seolah kehadiran Maya adalah satu-satunya yang membuatnya hidup kembali. "Maya, Mven, aku senang kamu di sini. Cantik seperti biasa." "Berhenti bersandiwara," kata Maya tajam. "Apa yang kamu inginkan?" Adrien berjalan pelan mendekat. "Aku tidak ingin banyak, hanya kejelasan. Setelah bangun dari koma, aku mendengar kau menikah. Aku kaget, terluka mungkin, tapi aku pikir kau butuh waktu. Sekarang aku di sini. Aku ingin tahu apakah kamu benar-benar melupakanku, atau hanya mencoba kabur." Maya terdiam, lalu dengan nada pelan tapi tegas, ia berkata, "Kamu bukan masa depanku. Kamu adalah luka yang sudah lama ingin aku kubur." Adrien terdiam sesaat. Wajahnya berubah, bukan marah, tapi penuh rencana. "Aku mengerti. Tapi ingat Maya, dunia ini kecil, dan kenangan tidak bisa dibunuh semudah itu." Lalu ia menatap Raka dengan senyum licik. "Jaga dia baik-baik, ya. Dia mungkin terlihat kuat, tapi sangat mudah hancur." Adrien membalikkan badan dan pergi, meninggalkan suasana tegang yang menggantung seperti kabut pekat di tengah malam. Setelah kepergian Adrien, Maya kembali ke kamarnya dengan Raka. Tidak ada kata-kata, hanya napas berat dan detak jantung yang tak bisa dikendalikan. Di depan pintu, Maya menghentikan kursinya, lalu berkata pelan, "Dia akan kembali. Aku tahu dia tidak akan menyerah." Raka menggenggam bahu Maya, matanya tajam namun tenang. "Kalau dia datang lagi, dia akan berhadapan denganku dulu." Untuk pertama kalinya, Maya mengangguk tanpa ragu. Dan malam itu, bukan hanya masa lalu yang bangkit, tapi juga keberanian yang baru dan cinta yang mulai tumbuh dari luka. Rumah keluarga Loren kini terasa seperti perangkap mewah. Setiap sudutnya menyimpan ketegangan, seakan-akan dinding dan langit-langit pun tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Sejak kedatangan Adrien, Maya hampir tak pernah keluar kamar. Dan Raka, ia menjadi penjaga tanpa seragam, menanti kapan badai itu datang kembali. Adrien belum muncul lagi secara langsung, tapi kehadirannya terasa di mana-mana. Telepon rumah tiba-tiba sering berdering tanpa suara di ujung sana. Beberapa kali Raka menangkap mobil hitam berhenti cukup lama di depan gerbang. Bahkan salah satu pelayan mengaku melihat seorang pria asing mengintip dari balik pagar besi pada malam hari. Raka tahu, ini bukan paranoia. Adrien sedang bermain. Dan ia bermain kotor. Di malam ketiga setelah pertemuan itu, Raka pulang ke rumah lebih lambat dari biasanya. Ia baru saja mengantar beberapa bahan baku donasi ke panti asuhan yang ditangani yayasan milik keluarga Loren. Sesuatu yang dulu dianggap remeh olehnya, tapi kini jadi kegiatan rutin yang membuatnya merasa masih berguna. Saat ia memasuki rumah, suasana berbeda. Tidak ada pelayan menyambut. Tidak ada suara musik klasik seperti biasanya. Rumah itu sunyi dan firasatnya langsung buruk. "Mei?" panggilnya sambil berjalan cepat ke atas. Kamar kosong.
Hatinya mencelos. Ia berlari ke taman, belakang, lalu ke ruang musik, perpustakaan, bahkan dapur. Tidak ada Maya. Panik mulai merayapi dadanya. Lalu ketika ia kembali ke ruang tamu, ia melihat amplop di atas meja. Sebuah surat dengan tulisan tangan yang tidak asing. Aku butuh bicara secara langsung, Maya. Ini kesempatan terakhir untuk menyelesaikan semuanya dengan damai. Aku tunggu di tempat biasa. Araka menggertakkan giginya. Tempat biasa. Apa maksudnya? Ia berlari ke kamar Maya, mencoba mencari petunjuk. Dan di laci meja rias, ia menemukannya. Sebuah foto lama, memperlihatkan Maya dan Adrien duduk di sebuah bangku, taman dengan air mancur di belakang mereka. Di belakang foto itu tertulis tangan Maya, Jardin Blanc, tempat kita bisa jadi diri sendiri. Jardin Blanc, Desis Raka. Sebuah taman pribadi milik keluarga mereka, sekitar 20 menit dari rumah. Tempat itu sudah lama tak dikunjungi karena penuh kenangan menyakitkan. Dan Maya ke sana, sendirian. Hujan mulai turun ketika Raka tiba di Jardin Blanc. Taman itu terletak di tengah area terpencil, dikelilingi pepohonan tinggi dan jalan setapak yang licin. Hanya ada satu jalan masuk, dan mobil Maya, mobil khusus yang bisa dikendarai dengan alat bantu, terparkir di depan gerbang. Ia menerobos gerimis, menyusuri jalan setapak sambil berlari. Hatinya dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Apa yang Adrien lakukan? Apa Maya baik-baik saja? Akhirnya, di tengah taman, ia melihat mereka. Maya duduk di kursi rodanya, tubuhnya tegak tapi tegang. Di depannya, Adrien berdiri, basah kuyup, tapi tetap dengan sikap elegan palsunya. "Mei!" teriak Raka. Maya menoleh. Wajahnya pucat, tapi tidak panik. Adrien menoleh pelan dan tersenyum. "Ah, ksatria datang." Menjauh darinya, geram Raka, menghampiri cepat. Adrien mengangkat tangannya seolah-olah tak bersalah. "Tenang saja. Aku hanya bicara. Aku tak menyentuhnya." Raka berdiri di antara Maya dan Adrien, seperti perisai hidup. "Kamu pikir kamu bisa datang, bikin ancaman diam-diam, dan semua akan berjalan seperti yang kamu mau? Ini bukan masa lalu kalian lagi, Adrien. Kamu bukan lagi bagian dari hidupnya." Adrien menyipitkan mata. "Lucu, kau bicara seolah-olah kau tahu semuanya tentang Maya. Kau pikir hanya karena dia mulai bicara padamu, kau bisa menggantikan aku?" "Aku nggak butuh menggantikan siapapun," kata Raka dengan nada tegas. "Aku cuman ingin dia merasa aman. Sesuatu yang jelas-jelas nggak pernah dia rasakan waktu sama kamu." Maya menghela napas berat. "Adrien, berhentilah. Ini bukan tentang siapa yang menang. Aku sudah memilih untuk hidup tenang. Dan kamu tidak lagi punya tempat di sana." Tapi Adrien tak menyerah. Ia melangkah lebih dekat, nadanya berubah dingin. "Kalau begitu, biar publik yang memutuskan, Maya. Aku masih punya bukti. Foto, video, surat-surat lama. Kau pikir nama baik keluargamu bisa bertahan kalau semua itu keluar? Apa yang akan orang bilang tentang pewaris Loren yang meninggalkan? Tunangannya koma lalu menikah dengan pria kelas bawah." Raka mengepalkan tinju. Tapi Maya lebih cepat merespons. "Kamu pikir aku takut?" Katanya pelan tapi jelas. "Silakan sebarkan semuanya. Dunia boleh tahu siapa aku. Aku tidak akan sembunyi lagi. Karena sekarang, aku punya seseorang yang akan berdiri di sampingku. Bahkan ketika semua hancur." Maya menatap Raka. Dan Raka merasakan sesuatu bergetar di dadanya. Cinta. Itu bukan sekadar empati. Bukan lagi belas kasihan. Tapi perasaan utuh, penuh. Adrien menatap keduanya, wajahnya tegang. "Baiklah," gumamnya. "Kalau kalian memilih jalan ini, kalian akan tahu risikonya." Lalu ia pergi, meninggalkan mereka di tengah hujan yang mulai reda, namun menyisakan jejak dingin yang menusuk. Malam itu, di kamar mereka, Maya menangis untuk pertama kalinya di hadapan Raka. Bukan karena takut, tapi karena lega. "Terima kasih," bisiknya sambil menggenggam tangan Raka.
karena tetap tinggal, karena tidak menyerah. Raka meraih tangan Maya, dan tanpa berkata-kata, ia hanya menatapnya. Lama, luka Maya belum sembuh, masa lalu belum benar-benar pergi, tapi kini mereka berdiri bersama, dalam badai yang sama, dan untuk pertama kalinya, Raka tahu, ia tidak hanya menikahi Maya karena terpaksa, ia jatuh cinta padanya. 2 bulan telah berlalu sejak malam di Jardin Blanc. Waktu yang tidak lama, tapi cukup untuk mengubah banyak hal. Adrien tidak pernah muncul lagi. Entah karena rasa gengsi, atau karena ancaman Maya yang tak lagi takut padanya benar-benar mengusirnya. Keluarga Loren pun tidak lagi terlalu mencampuri urusan Maya, seolah-olah mereka tahu putri mereka kini bukan lagi boneka yang bisa dikendalikan. Dan rumah besar yang dulu dingin itu kini perlahan berubah. Tak lagi sunyi, tak lagi berjarak. Di ruang makan, kini tak jarang terdengar suara tawa. Di balkon, Maya dan Raka kadang berbagi cerita, menonton film dari laptop, atau sekadar mendengarkan hujan sambil berpegangan tangan. Sesekali, Maya masih murung, tapi bukan karena putus asa, melainkan karena masih belajar menerima bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Namun yang paling terasa berbeda adalah kamar mereka. Tidak lagi ada tembok pemisah, secara harfiah dan emosional. Suatu pagi, Maya bangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari yang hangat menyelinap masuk lewat jendela. Ia memandangi langit-langit sebentar, sebelum menoleh ke samping. Raka masih tidur. Nafasnya tenang, tubuhnya sedikit meringkuk karena udara pagi. Maya tersenyum kecil. Dalam diam, ia menyentuh jemari Raka, dan Raka membuka mata perlahan. "Pagi," gumam Maya, malu-malu. "Pagi," jawab Raka. Suaranya serak karena baru bangun. "Kamu ngiler semalam," kata Maya sambil menahan tawa. Raka tertawa pelan. "Kamu juga." Tapi ngilernya ngambang, karena sambil mimpi marah-marah. Maya menggeleng. "Mimpi kamu pergi dari rumah. Terus aku teriak-teriak nyuruh kamu balik." Raka memiringkan tubuh, menatap wajah Maya yang mulai memerah. "Aku gak bakal pergi, Mai, bahkan kalau kamu ngusir." "Yakin?" tanya Maya pelan. "Yakin." Maya menghela napas. "Kadang aku masih takut, kalau suatu saat kamu sadar, hidup dengan perempuan cacat dan rumit kayak aku itu bukan pilihan yang ideal." Raka menggenggam tangan Maya. "Dulu, aku pikir hidupku akan selalu sederhana. Biasa aja. Tapi setelah ketemu kamu, aku belajar kalau cinta itu bukan soal mudah atau tidaknya, tapi soal siapa yang bisa kamu perjuangkan, bahkan ketika kamu punya semua alasan untuk pergi." Maya menunduk. Suaranya hampir tak terdengar. "Aku mencintaimu, Raka tersenyum. "Aku tahu. Aku juga mencintaimu," Maya Loren yang keras. Kepala, tajam lidah, tapi hatinya pelan-pelan bikin aku gak bisa kemana-mana. Air mata Maya menetes, tapi kali ini bukan karena sedih. Ia memeluk Raka pelan, dan di pelukannya ia merasa utuh. Bukan sebagai wanita yang sempurna secara fisik, tapi sebagai manusia yang akhirnya dicintai apa adanya. Beberapa minggu kemudian, Raka mengajak Maya keluar rumah. Untuk pertama kalinya sejak lama, bukan untuk terapi, bukan untuk keperluan keluarga, tapi untuk jalan-jalan. Naik mobil ke pinggir kota, ke tempat yang sederhana tapi penuh kehidupan, pasar seni. Maya sempat menolak. "Terlalu ramai, orang akan lihat aku aneh." "Kalau ada yang mandangin kamu aneh," kata Raka santai, "aku lemparin tahu bulat, biar tahu rasanya." Maya tertawa. Dan akhirnya mengangguk. Di pasar itu, mereka melihat lukisan, boneka kayu, piringan hitam, hingga kalung-kalung buatan tangan. Beberapa orang memang memandang Maya. Ada yang iba, ada yang kagum. Tapi tidak ada yang membuatnya ingin bersembunyi lagi, karena di sisinya ada Raka, yang tidak pernah melepas tangannya. Maya berhenti di sebuah stand kecil yang menjual lukisan cat air.
Salah satu lukisan menunjukkan dua orang duduk di bangku taman, saling membelakangi tapi bernaung di bawah satu payung besar. "Lucu ya," kata Maya. "Kayak kita di awal nikah," gumam Raka. "Satu payung, tapi masih saling menghindar." Maya tersenyum. "Sekarang payungnya udah gak cukup, kita butuh tenda." Hari-hari berikutnya diisi dengan kehangatan yang tumbuh perlahan, tidak meledak-ledak seperti drama, tapi nyata. Maya mulai kembali menulis, cerpen, puisi, bahkan satu naskah pendek yang ia kirim ke majalah sastra. Raka melanjutkan pekerjaannya di yayasan, kini lebih percaya diri karena selalu ada Maya yang mendukung. Mereka bukan pasangan sempurna. Kadang masih bertengkar soal hal sepele. Kadang Maya marah karena Raka lupa menaruh sandal di tempatnya. Kadang, Raka kesal karena Maya terlalu keras kepala menolak bantuan. Tapi mereka belajar, dan mereka bertahan. Karena rumah bukanlah tempat dengan tembok indah dan barang mewah. Rumah adalah tempat di mana seseorang memilih untuk tinggal. Meski tahu, akan ada hari-hari sulit. Dan Raka memilih Maya. Setiap hari, penutup pernikahan mereka mungkin dimulai dari keterpaksaan. Tapi di akhir, mereka menemukan sesuatu yang jauh, lebih kuat dari alasan apapun, cinta yang tumbuh di antara luka. Dan dari sanalah cerita sesungguhnya baru dimulai.